Debu yang setiap harinya kita hirup dari udara luar baik di jalan, rumah, kantor maupun di tempat-tempat umum lainnya, dalam konsentrasi tinggi dan jangka waktu yang cukup lama, akan membahayakan kesehatan. Akibat penghirupan debu yang langsung dapat kita rasakan adalah rasa sesak dan keinginan untuk bersin atau batuk dikarenakan adanya gangguan pada saluran pernapasan. Berbagai macam penyakit dapat timbul akibat kerja yang berlebihan. Organ paru dan saluran pernapasan merupakan organ dan sistem tubuh yang paling banyak terkena oleh pajanan bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja. Kondisi kualitas udara di lingkungan kerja juga ikut berperan timbulnya PAK. Misalnya pada industri pembuatan gitar bagian pengamplasan, paparan debu dapat menimbulkan berbagai PAK yaitu gangguan saluran pernapasan dan fungsi paru. Industri pengrajin gitar berpotensi menimbulkan polusi udara di tempat kerja yang berupa debu kayu hasil kegiatan gergaji dan penghalusan berbentuk debu kayu yang berterbangan di udara. Faktor yang berpengaruh terhadap gangguan saluran pernapasan akibat debu antara lain, lamanya paparan debu kayu, intensitas paparan debu. Berikut adalah analisis risiko K3 debu di sentra industri pengrajin gitar. Untuk proteksi bagi pekerja dengan kondisi lingkungan yang menghasilkan debu yang banyak, diharuskan menggunakan alat pelindung diri terutama alat pelindung terhadap organ pernapasan sebagai jalan masuknya debu udara ke dalam tubuh. Penggunaan masker merupakan salah satu alat untuk proteksi terhadap debu. Masker yang digunakan hendaknya disesuaikan ukurannya dengan pekerja yang memakainya, sehingga pemakaian masker tidak terasa mengganggu aktivitas dan kenyamanan pemakainya. Meski kelihatannya mudah, cara memakai masker penutup hidung dan mulut tidak boleh sembarangan. Cara memakai masker yang keliru bisa meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya masalah seperti kebocoran atau masuknya bakteri melalui sisi masker. Berikut panduan cara masker hidung alias masker bedah yang benar. Pastikan bahwa ukuran masker pas dengan wajah Anda, tidak kebesaran atau kekecilan. Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, sebelum menyentuh masker dan memasangnya. Cari sisi luar masker. Jika masker Anda memiliki dua warna yang berbeda, umumnya hijau dan putih, sisi luar masker adalah yang berwarna hijau. Maka sisi putihlah yang menempel langsung dengan kulit Anda sementara lapisan hijau menghadap keluar. Tentukan sisi atas masker, biasanya ditandai dengan adanya garis kawat hidung. Untuk masker menggunakan tali, posisikan kawat hidung di atas hidung dengan jari, lalu ikat kedua sisi tali di bagian atas pada kepala mendekati ubun-ubun. Setelah masker sudah bisa menggantung, tarik masker ke bawah untuk bisa menutup mulut hingga dagu. Ikat tali bagian bawahnya di tengkuk atau belakang leher Anda. Untuk masker karet, Anda hanya perlu mengaitkan tali karet di belakang telinga. Setelah masker menempel aman di wajah, cubit bagian kawatnya untuk mengikuti lekuk hidung Anda agar masker lebih tertutup rapat. Setelah masker terpasang dengan benar, hindari menyentuh masker apalagi sebelum mencuci tangan. Masker yang sudah digunakan hanya boleh digunakan sekali pakai, bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa masker hanya efektif digunakan selama 3-4 jam pemakaian atau maksimal 1 hari. Sama halnya dengan menggunakan masker, sebelum melepas masker Anda sebaiknya cuci tangan lebih dahulu. Saat melepas masker, hindari menyentuh bagian depan masker karena bagian itulah yang dipenuhi oleh kuman yang menempel dari luar. Hanya sentuh bagian tali atau karet pengaitnya. Untuk melepaskan masker karet, pegang kedua karet yang menempel di telinga, lepaskan dari telinga dan buang ke tempat sampah.